Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas tentang otorisasi user. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang autentikasi user. Otorisasi user nanti mencakup proses yang melalui admin dari aplikasi yang memberikan hak akses kepada user yang sudah terautentikasi, serta proses pengecekan izin akun pengguna untuk memverifikasi bahwa pengguna telah diberi akses ke sumber daya tersebut. Hak istimewa dan frekuensi yang diberikan untuk akun resmi tergantung dari izin penggunanya, yang disimpan secara lokal atau di server yang sudah terautentikasi. Pengaturannya ditentukan oleh tentu saja administrator. Otorisasi user ini teman-teman bisa juga dengan role based access control atau istilahnya adalah RBAC Jadi si admin nanti akan membagi tugas kepada user-user yang sudah terautentikasi. Kalau kita menggunakan Django admin, di dalamnya ada user, ada grup. Nah, grup itu nanti kita bisa jadikan otorisasi user. Misalnya Budi, Siti, Ani masuk grup admin, Joko, Andi, Henry nanti masuk grup manager dan seterusnya. Jadi nanti user-user dimasukkan ke dalam grup-grup. Baru di dalam grup itu nanti diberikan hak aksesnya masing. Teman-teman, jadi nanti kita untuk otorisasi usernya bisa menggunakan konsep di Django admin yang sudah tersedia. Ada user dan grup. Ini usernya contohnya ada 3 orang atau banyak nanti user ini dimasukkan ke dalam grup-grup. Setelah usernya ada, nanti ada grupnya nanti buat sendiri. Di sini ada admin, manager, dan staff. Ini bukan staff bawaan dari Django admin yang melainkan yang saya buat sendiri. Selanjutnya teman-teman, masing-masing grup nanti akan dimasukkan hak aksesnya. Misalnya dia boleh nambah pegawai, boleh ngubah pegawai, ngapus nggak boleh. Contohnya karena dia staff aja. Nanti kalau manager misalnya boleh menghapus data staff misalnya Ini contoh kecil aja teman-teman. Nah, nanti di sisi view-nya teman-teman harus mengimport seperti biasa, karena kita menggunakan konsep autentikasi user. Ada authenticate, login, logout. Ini sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Lalu untuk dekoratornya pun sama, ditambah. Kemarin sudah kita import login required, dan sekarang kita tambah satu lagi dekorator permission required Oke, di dalam view-nya, di fungsinya nanti fungsi untuk ngapus pegawai harus login dulu. Tapi kalau harus login, lihat permission-nya boleh gak? Kalau staff kan tadi nggak boleh Jadi di sini yang boleh ngapus data adalah data pegawai adalah teman-teman yang boleh ngapus Nanti kalau dia permissionnya tidak diizinkan nanti kita buat halaman terlarang atau access denied di app kita kalau kita simpak ini app-nya app boss nanti disesuaikan dengan aplikasinya. Oke teman-teman, bisa juga sih pakai nanti raise exception true. Ini artinya nanti kalau teman-teman nggak ngebuat halaman baru access denied, nanti forbidden 403 nanti kita buat yang sederhana dulu. Oke, ini fungsi ini sudah ada. Jadi yang boleh ngapus pegawai pertama yang sudah terautentikasi. Yang kedua, teman-teman yang memang ada hak akses untuk ngedelete, berarti tadi yang grupnya staff nggak boleh.
gitu ya teman-teman ya. Lalu di template-nya, di HTML-nya nanti logiknya seperti ini. If permission from, ini ya bawaan dari Django-nya, pegawai can delete. Jadi tombol hapus hanya untuk teman-teman yang nanti dapat permission untuk menghapus pegawai. Kalau ini buat nyetak aja sih, pegawai can delete. Ini teman-teman nanti hak aksesnya apa saja. Nanti kita buktikan ya. Baik, teman-teman, saya aktifkan dulu servernya. Kita ada di Django ya, Ceng directory, dokumen, ya, lalu Django. Kita nyalakan virtual environment-nya, nv/script/activate. Ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita jalankan servernya, kita masuk ke project utamanya. Ceng directory my site. Oke, kita jalankan teman-teman, py manage py run server, py run server, kurang r server ya. Oke, sudah jalan. Nah, kita buka browser kita. Localhost 8000 /simpak ya. Home. Nah, ini ya teman-teman ya. Sekarang sih ya sudah login. Tapi baru satu user ya. Kalau bisa nanti kita buat user yang lain. Kalau sekarang kan sudah terautentikasi nih, kemarin baru satu user ya. Nasrul 123 ya teman-teman, ini bisa ngedit, hapus ya, nambah untuk data-data pegawai. Nah, sekarang kita masuk dulu ke halaman adminnya. Localhost 8000 admin. Ini otomatis sudah login ya, karena kita sudah login di sisi aplikasi. Usernya teman-teman ya, di sini ada Nasrul, Pawas ya, sama Ahmad ya. Ini grupnya juga saya sudah buat ya, atau dihapus dulu boleh teman-teman ya. Nanti grup stop dulu ya, kita masuk ya. Nah, ini hapus dulu ya. Kita buat baru ya teman-teman ya. Ya, hapus. Ya, ini hapus juga. Hapus dulu juga semua ya teman-teman ya. Contohnya sudah ada, saya hapus dulu. Admin juga boleh deh dihapus. Kita buat dari baru aja ya. Tapi usernya nggak usah dihapus. Usernya boleh dihapus ya. Kemarin baru Nasrul aja ya, Ahmad ya, saya hapus ya, sama Fawas. Nah, hapus. Satu lagi Ahmad ya, saya hapus ya. Oke teman-teman, sekarang ada usernya satu. Yang pertama nambah user dulu ya, usernya ditambah ya, misalnya Inaya, passwordnya teman-teman Inaya 123. Oh, di sini 8 karakter ya. Inaya 123 pas ya, 8 karakter. Inaya 123 ya, kita simpan dan buat yang lain. Oke, nah, kalau enggak jangan ini aja deh, yang lain ya. Misalnya Siti ya, Siti Siti 123 ya. Siti 123. Oke, wah passwordnya minimal 8 karakter. Siti 123 45 gitu ya. Siti 12345. Oke, nggak boleh terlalu pendek ya passwordnya ternyata. Oke, sudah. Tambah lagi. Misalnya Mimin. Mimin 123 ya. Mimin 123 ya. Simpan. Jangan Mimin ya. Atau yang lain, misalnya Hendra deh. Hendra
Hendra 123, Hendra 123. Ya, simpan. Oke, teman-teman ya, ini require artinya 150 karakter atau kurang ya. Ya, misalnya yang lain boleh Agus 123, Agus 123 ya. Oke, saya simpan. Ternyata ada berapa sih teman-teman? Kita lihat baru 2 ya. Baru 2, berarti nanti di database-nya sih harusnya kelihatan juga ya. Localhost 8484 ya. phpMyAdmin. Ya, satu lagi ya kita buat ya teman-teman ya. Mustafa ya. Mustafa 123. Oke. Mustafa 123. Saya simpan. Di sini ada yang masalah. Oh, nggak boleh sama ya. Teman. Mus atau Tofa 123 ya. Tofa 123. Masalah lagi ya. Mustafa 123 tanda seru. Oke. Mustafa 123 tanda seru. Oke, nggak bisa nih teman-teman ya, cuma 2 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Agak sulit juga ya ngebuatnya nih. Ya, di sini require wajib diisi 150 karakter atau kurang boleh, letter, digit, and di sini boleh pakai akeong dan seterusnya. Ya. Misalnya loginnya Budi Santoso ya, underscore boleh ya. Budi 123 ya. Budi 123. Oke, teman-teman yang dimasalahkan ininya ya, Santoso deh. Santoso 123 ya, agak sulit nih. Santoso 123. Nah, gitu ya. Oke ya, ada 3 nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita jadikan dia sebagai status tab. Ini status tab bawaan dari si Django-nya. Lalu teman-teman nanti kita aktifkan. Kalau nggak aktif nanti nggak bisa login ya. Oke, ini saya simpan dulu. Ya, begitu pula juga si Siti ya. Ini kita jadikan dia status ya. Simpan teman-teman. Ya, lalu di sini di DB Python punya kita harusnya sih ada user baru Mustafa dan siapa tadi? Siti Budi Santoso ya, mohon maaf, Budi Santoso. Ya, dan Siti is tab-nya 1, is aktifnya 1. Oke, sudah ya. Kalau super usernya 0. Akan tampil juga last loginnya dia kapan gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke out group. Nah, out groupnya kosong, kita tambahkan di sini. Ya, tambah grup, misalnya teman-teman grupnya masih kosong, tambah ya. Admin. Ya, ini bisa semua kalau admin ya. Tekan shift teman-teman, lalu atau di sini ada choose all ya. Nah, semuanya kalau admin boleh semuanya, simpan. Oke, ya. Lalu yang kedua, misalnya manager. Manager atau tambah ya, add group manager. Karena di aplikasi kita master data ada divisi jabatan pegawai ya. Teman ya, maka bisa semua nih teman-teman untuk para manajer ya. Manajer berarti D, divisi. Nah, nih ya, divisi bisa semua. Oke, di shift dan tanda panah ke bawah ya. Oke, jabatan ini dia, gaji belum buat ya. Yang ada dulu ya, teman-teman. Oke, satu lagi pegawai bisa semuanya.
Kayak gitu ya. Nanti berarti si manajer hanya boleh akses ini. Kalau membuat user baru dan yang lainnya, di sini kan banyak juga ya. Ini nggak boleh, gitu ya. Oke, teman-teman ya. Oh, kalau login nanti boleh ya. Can add log entry. Ini untuk melihat lognya ya. Untuk sementara kita setting yang bisnis prosesnya dulu ya. Baik, satu lagi teman-teman adalah untuk level staff. Ini staff buatan saya sendiri ya. Nah, staff teman-teman hanya bisa melihat divisi tadi ya. Divisinya 2. Can add sama can change sama view mungkin ya. Delete-nya nggak boleh. Jabatan juga demikian, J, ketik jabatan, can add boleh, can change boleh, can view, delete nggak boleh ya. Oke. Lalu teman-teman pegawai can add, can change, ya can view. View-nya kita belum buat ya, hanya baru nambah pegawai, ngubah, sama hapus ya. Intinya kalau staff ini nggak boleh ngapus divisi, ngapus jabatan, sama ngapus pegawai. Oke? Teman-teman sudah selesai dari sisi Django adminnya. Tadi yang agak lama ngebuat usernya nggak bisa sembarangan. Begitu juga passwordnya ya. Oke, kalau Budi Santoso tadi Santoso 123, kalau Siti 12345. Oke, teman-teman sudah masuk grupnya. Ya, saya refresh dulu. Ya, ada admin, benar. Tadi sudah ada grup-grupnya ya. Oh, admin aja, tadi belum kesimpan. Add group. Ya, manager. Oh, belum kesimpan ya. Oke, pertama jabatan, boleh semua. Oke, oh belum kesimpan tadi teman-teman, divisi, boleh semua. Ya, ini dia. Tekan shift tanda panah ke bawah ya. Lalu ke kanan. Satu lagi teman-teman pegawai, bisa semua. Oke, yang lainnya belum dibuat ya fiturnya ya. Disimpan dulu, tadi lupa disimpan. Nah, sekarang satu lagi staff ya. Tadi lupa disimpan, staff terhadap pengolahan data divisi hanya boleh nambah, tekan kontrol ya, boleh ngubah sama boleh view ya. Oke, satu-satu dulu. Terusnya jabatan teman-teman hanya boleh nambah, hanya boleh ngubah, dan hanya boleh view, hapus nggak boleh. Begitu juga data pegawai teman-teman, dia boleh nambah, boleh ngubah, sama boleh view, hapus nggak boleh ya. Oke, disimpan, tadi lupa disimpan. Ya, grupnya sekarang ada 3, teman-teman. Di sini pun harusnya grupnya ada 3 ya. Lalu grup permissionnya akan banyak, tadi sudah kita pilih-pilih gitu ya. Kalau ini kan berupa relasi table ya. Baik, dari sisi Django adminnya selesai, langkah selanjutnya adalah ini selesai ya. Kita membuat RBAC-nya, role based access control-nya di sisi view-nya. Jangan lupa nanti nambahkan permission required ya untuk dekoratornya. Oke, di view ya. Saya buka dulu aplikasinya atau project-nya di Visual Code. Saya buka, namanya Django ya. File, open folder, ya di dokumen ada Django. Ya, baik teman-teman, sudah kebuka. Saya close aja, ya nggak penting ya. Atau menu tetap nanti kita tampilin ya. Ya, pertama settingan di view-nya dulu, view miliknya simple ya. Oke, kemarin sudah ada autentikasinya teman-teman. Kita tambah dekorator. Nah, kan untuk import, authenticate, login, logout sudah. Lalu dekorator login require sudah. Ditambah dekorator permission require. Nah, ini ya. Oke. Lalu untuk ngapus data, teman-teman ya. Kebetulan yang kita baru ada CRUD-nya ada di teman-teman di pegawai. Kalau jabatan dan divisi, teman-teman ini hanya untuk menampilkan data saja, yang sudah lengkap baru di pegawai. Menghapus data mana? Home, edit, update, ya ini delete ya. Selain login required,
teman-teman, dia harus juga ada permission required. Ini dekoratornya. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu kalau di dalam slide kita lihat nanti ditambah pegawai can delete. Saya ambil aja dari project yang sudah ada ya. Ini dia. Atau pakai yang nggak ngebuat halaman dulu ya, buat ngetes aja dulu ya. Ini kita pakai yang gunakan apa? Raise exception true. Nanti gimana nih kalau dia nggak boleh ya? Saya simpan. Ya berarti ngapus pegawai teman-teman hanya untuk siapa? Si admin dan untuk si staff. Oh iya, tadi di Jenggo adminnya belum ditentukan ya. Balik lagi ke Jenggo adminnya, teman-teman. Usernya kalau Nasrul, nanti kita jadikan grupnya apa, teman-teman? Grupnya adalah admin Nasrul ya. Atau dimasukin semua nggak apa-apa ya. Tapi kan admin tadi bisa semua ya. Oke, simpan jangan lupa ya, simpan. Lalu si Siti ya, misalnya grupnya adalah staff ya. Oke, udah dibuat tadi ya. Satu lagi simpan, jangan lupa teman-teman. Satu lagi Budi Santoso, grupnya adalah misalnya manager. Manager ya, lalu kita simpan. Save seperti itu. Oke, ya sudah ditentukan semua nih apa namanya. Siti sebagai apa, Nasrul sebagai apa. Nanti kalau user banyak, teman-teman tinggal masukkan dia masuk grup mana. Oke, setelah itu teman-teman di sisi Jenggo adminnya sudah selesai. Di sisi view-nya tadi sudah menambahkan dekorator permission require ya. Selanjutnya tadi di fungsi delete teman-teman ada permission require, nanti yang hanya boleh delete pegawai. Ini pegawai kan delete, teman-teman ngambil dari Jenggo admin di permissionnya. Misalnya grup apa manager, nah ini teman-teman ya. Pegawai can apa delete kayak gitu, ngambilnya dari sini ya. Oke, sudah ditentukan juga. Nanti kalau dia nggak bisa ngapus, teman-teman nanti dia ada exception true. Nah sekarang teman-teman ya kita coba untuk template-nya. Nanti logiknya if from pegawai can delete gitu ya. Jika permissionnya nanti bisa menghapus ya, ada tombol hapusnya. Berarti di template-nya ya, di template pegawai.html tombol hapus mana? Nah ini ya, tombol hapus kita kasih logic teman-teman. Atau mau nampilin dulu boleh. Apa teman-teman permissionnya apa aja sih? Untuk menampilkan permissionnya, forms pegawai kan delete. Form permission artinya forms ya pegawai ya can delete. Oke ya, saya simpan dulu sebelum ada logic ya teman-teman ya. Kita buka aplikasinya di sini ya, ini Nasrul. Coba kita save reload, lalu kita ke master data pegawai buat ngetes aja nih. Oke teman-teman, di sini nggak ada keterangannya ya, action edit atau hapus ya. Atau kita bisa coba lihat di project yang sudah ada ya, templates ya, di pegawai ya, letakkannya di luar ya. Di edit juga bisa, ini kan buat nyetak ya teman-teman, dicetaknya ya. Form pegawai can delete. Oke ya, ini yang kemarin ya, untuk kalau usernya tidak ada ya, atau require usernya nggak ada gitu ya. Baik teman-teman, ini buat ngecek aja. Atau kita letakkan di sini deh teman-teman ya. Saya simpan teman-teman, lalu saya save reload.
di pegawai ya teman-teman ya, di pegawai di edit nggak tampil ya, atau kita logout dulu boleh. Login atas nama Nasrul 123, nggak tampil ya apa permissionnya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau Nasrul sih harusnya sih boleh ya, boleh ngapus ya. Coba saya tambah dulu ya teman-teman ya. 1 ya, ini tes aja ya. Laki-laki, tempat lahirnya Bandung, tanggal lahirnya asal aja teman-teman ya. Jabatan juga asal aja. Alamatnya Citayam Citayam Depok. Fotonya juga asal aja teman-teman ya. Atau saya ambil dari foto pengajar ya. Nah ini ya, oke simpan. Oh belum diarahkan nih, apa namanya, padnya ya, nggak apa-apa teman-teman. Coba saya hapus ya. Anda yakin? Oke, boleh ya, boleh ya teman-teman ya. Sekarang coba kita login sebagai yang lain, sebagai siapa yang teman-teman staff. Kalau tadi logout ngikut logout ya, otomatis jenggo adminnya ikut logout juga satu kesatuan. Baik, Siti ya kalau nggak salah ya, sebagai apa nih, staff ya. Oke, kita login sebagai Siti teman-teman. Login sebagai Siti ya, lalu Siti 12345 tadi ya. Oke, hapusnya masih ada. Apakah boleh ngapus Siti? Anda yakin data dihapus? Di oke. Nah, forbidden ya. Nggak boleh ngapus teman-teman. Ya, nanti alamatnya delete 16 ya. Jadi forbidden, nggak bisa ya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, alangkah baiknya Siti yang nanti sebagai staff kasih logic ya di dalam tombolnya if permission pegawai can delete. Jadi ini teman-teman masukkan ke dalam apa namanya logiknya yang tadi ya. Oke, ini saya pindahkan ke sini teman-teman. Tapi single, ada brace-nya single ya, if pegawai can delete ya teman-teman. Di slide sudah disiapkan. Lalu and if-nya setelah tombol apa hapus. Ya, ini agak masuk ke dalam nih berarti ya. Ya, jadi kalau nanti permission-nya boleh delete, tampilkan tombol hapus. Tapi kalau enggak ya jangan tampilkan. Harusnya begitu ya. Di sini and apa if. Ya, gitu ya. Oke, oh pakai persen, mohon maaf. Setelahnya persen, ujungnya juga persen ya. Ya, and if juga demikian, persen, di sini juga persen. Ya, simpan teman-teman. Oke, simpan. Nah, harusnya sih teman-teman ya, tadi untuk hapusnya apa? URL-nya pegawai delete 3 ya. Oke. Saya refresh teman-teman. If pegawai can delete, jika permission-nya nanti teman-teman apa nih can delete. Di sini ya jadi masalah form ya. Kalau kita lihat project sebelumnya dipanggil dulu sih form, dipanggil dulu ya. Permission-nya pegawai can delete, baru teman-teman ada logic di atas di bawahnya ya. Oke, form pegawai can delete. Panggil dulu ya. Coba saya refresh. Ya, di sini nih. Form pegawai tutup persennya 2, 1 aja teman-teman, itu yang bikin salah ya. Kan masalah di sini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Saya hapus, simpan, lalu refresh. Teman-teman perhatikan ya. Di sini nggak ada tombol apa hapus. Coba login sebagai Budi Santoso ya. Sebagai siapa teman-teman? Wah, logout ikut logout juga ya. Jenggo adminnya.
satu paket ya, 123. Nasrul 123. Budi Santoso tadi passwordnya Santoso 123 ya. Baik, login lagi teman-teman atas nama Budi _Santoso, passwordnya Santoso 123 ya, login. Oke. Di sini teman-teman kok nggak ada juga. Harusnya sih ada ya. Di Budi Santoso teman-teman forbidden ya, karena loginnya sebagai admin bagi Budi ya, nggak bisa ya. Oke teman-teman, coba loginnya saya lopot lagi ya, sebagai siapa teman-teman? Nasrul. Nasrul, terusnya di sini Nasrul 123 ya. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Tombol hapusnya jadi hilang nih. Nasrul kan sebagai admin ya, harusnya sih ada tombol hapus ya. Baik, logiknya dilihat dulu. If form ya pegawai can delete ya, teman-teman lihat dulu ya di Django adminnya. Harus bisa nih ya, masa Nasrul nanti nggak boleh. Nasrul 123. Kita lihat Nasrul usernya sebagai siapa? Ya, super user dan sebagai admin gitu ya. Kalau admin tadi jangan-jangan belum ditambahkan nih. Ya, admin sih bisa semua teman-teman ya, termasuk dia pegawai apa nih? Pegawai delete. Ya, pegawai can delete gitu ya, teman-teman. Harusnya sih bisa ya. Ya, oke, teman-teman. Ya, pegawai delete ya. Pegawai can delete ya. Di project sebelumnya tadi menambahkan ini ya, permission yang harus dikenali dulu. Oke, forms ya, pegawai can delete. Ya, disimpan dulu ya, lalu teman-teman di refresh. True ya, teman-teman di sini true, boleh ya. Nasrul ya. Ini ada true-nya nih. Boleh hapus. Sebentar logiknya, saya lihat dulu. If ya, teman-teman. If forms ya, pegawai can delete, terusnya and if ya. Di atasnya sih nggak ada lagi settingannya. Di view-nya teman-teman, oke kita lihat dulu, mungkin view-nya masih bermasalah ya. Ditambah permission required, lalu pas fungsi hapus data nanti selain login required juga permission required. Pegawai can delete, ini raise exception-nya true gitu ya teman-teman. Itu aja sih ya. Oke, ini sudah ada, tapi ngapusnya jadi nggak kelihatan ya. Logik di pegawainya nih ya, tombol hapusnya ya. Nah ini teman-teman ya, if forms ya, pegawai can delete. Kita lihat dulu, if forms, oh kurang S teman-teman. Pantesan kok nggak tampil. If forms, pegawai can delete ya. Kita refresh, oke ada ya. Bukan true tuh teman-teman. Coba kalau saya log out atas nama siapa teman-teman? Siti ya. Siti, passwordnya tadi Siti 12345. 12345. Saya login. Siti 12345. Nah, false kan? Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini karena pakai rise ya, teman-teman, false gitu. Kalau login sebagai siapa tadi? Budi Santoso. Budi Santoso. Oke. Loginnya Santoso. Santoso 123. Nah, kok false juga teman-teman ya? Harusnya ini true nih si Budi Santoso. Ya, sekarang atas nama siapa nih? Forbidden ya, karena kita loginnya sebagai si Budi Santoso ya. Coba di logout dulu. Ini pasti diminta login Nasrul, jadi harus ada kesesuaian antara Django administrator dengan aplikasi yang sedang kita kembangkan. Nasrul 123. Ya, kita lihat Budi Santoso usernya siapa sih teman-teman ya? Manager ya. Kalau kita lihat manager, teman-teman, manager ya. Dia kan can delete ya.
ya, can delete pegawai ya. Ini kan harusnya boleh ya. Oke teman-teman, ini harusnya dia boleh hapus, tapi di dalam aplikasi teman-teman nggak kelihatan ya. Atau ini saya refresh dulu. Ini sebagai apa nih? Nasrul ya. Nasrul 1 2 3. Ya, true ya teman-teman ya. Ini formnya true. Oleh karena itu ini bisa dihapus nih teman-teman ya. Lalu saya refresh. Oke, ya Nasrul boleh ngapus ya. Kayak gitu. Tapi kalau yang lain, misalnya tadi siapa teman-teman? Siti ya. Siti teman-teman, Siti 1 2 3 4 5 ya, nggak boleh ngapus. Kalau Siti memaksa nanti ngapus, di sini ID-nya 4 ya, si Denny ya. Kalau lihat di bawah tuh ya. Kalau untuk si siapa? Inaya 16. Kalau Hendra Sasmisa ID-nya 3. Berarti di teman-teman si Siti maksa delete apa? /3 di forbidden. Oke, nah untuk mengganti teman-teman halaman ini yang kurang bagus, maka bisa juga kita gunakan, jangan menggunakan REST exception di dalam view-nya ya, tapi kita gunakan teman-teman apa, nanti kita render ke suatu halaman, ke login URL. Nah, nanti teman-teman di settingannya diarahkan ke aplikasi kita, misalnya nama file template-nya terlarang atau access denied ya. Ini saya copy, lalu teman-teman di views-nya nih ya, ini saya komen ya. Kita nggak mau pakai forbidden, pakai nanti yang lebih elegan untuk tampilannya. Ya, kita pakai nanti ini Simpek ya aplikasi kita ya, Simpek nanti buat terlarang. Simpek gitu ya. Oke, saya simpan teman-teman. Jadi diganti teman-teman nanti diarahkan ke terlarang, berarti ya kita buat ya teman-teman file terlarang.html, kita copy saja dari home ya, home, di save as ya, nama filenya terlarang.html. Oke, ini kita kasih judulnya access denied misalnya ya. Oke, gitu ya. Ini juga boleh sama, kita main aja ya, access denied, kasih tanda seru ya misalnya ya teman ya. Ini linknya hapus aja ya, nggak perlu. Nah, di sini keterangannya, maaf Anda terlarang akses halaman ini ya. Maaf Anda terlarang akses halaman ini ya, gitu ya teman-teman ya. Saya simpan ya, saya save reload. Oh, belum ada file apa? Terlarang ya teman-teman ya. Belum ditambahkan di URL, tambahkan dulu. Tambahkan dulu ya di URL-nya. Oke. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Oh, berarti nanti buat fungsi juga dong? Iya, nanti ya. Terlarang aja semua ya teman-teman ya. Terlarang, oke. Ini juga nama fungsinya di view nanti terlarang. Nama linknya nanti terlarang. Oke ya teman-teman, sekarang kita buat di view-nya terlarang, copy paste aja dari yang sudah ada ya, misalnya beranda ya, about me dan seterusnya, di bawah galeri boleh ya. Oke teman-teman, di sini tadi ada fungsi apa? Terlarang. Nanti diarahkan terlarang.html. Oke gitu ya, ke template-nya tadi sudah kita buat ya, terlarang.html, access denied ya. Oke teman-teman, saya simpan, lalu saya refresh dari awal lagi ya. Di Siti mau langsung akses delete ya, delete nomor berapa teman-teman? 3.
Nah, gitu ya, access denied ya. Maaf, Anda terlarang akses halaman ya. Tapi kalau kita sebagai Nasrul ya harusnya sih bisa ya. Nasrul ya, lalu Nasrul 123 hapus ini Inaya misalnya ya, hapus, Anda yakin dihapus, nah datanya terhapus. Oke teman-teman, demikian pembelajaran tentang role based access control di dalam Django Framework. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.